Selamat siang Bu Rate. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Gregorius Alvin. Saya Laurencia Cayani Kusuma Putri. Saya Muhammad Ibro Stafabro. Ingin mempresentasikan tentang kerja kelompok yang sudah kami lakukan tentang korelasi dan regresi. Latar belakang, metode korelasi dan metode analisis regresi sederhana sama-sama digunakan ketika mengukur derajat hubungan antar variabel. Perbedaannya, regresi digunakan untuk pengukur bentuk hubungan, sedangkan korelasi digunakan untuk pengukur keeratan hubungan antar variabel. Regresi ialah pengukur antar hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan bentuk hubungan atau fungsi. Tujuan dipelajari. Pertama itu mengetahui dasar teori korelasi dan regresi. Kedua, mengetahui tujuan korelasi dan regresi. Ketiga, memecahkan masalah studi kasus. Dasar teori korelasi dan regresi. Regresi linier adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi hubungan antar dua atau lebih variabel. Variabel ini dapat dibagi menjadi dua jenis, variabel terikat dan variabel bebas. Regresi linier sederhana merujuk pada model di mana hanya ada satu variabel bebas, sementara regresi linier berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Korelasi adalah pengukuran hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan sebagai tingkat hubungan antar variabel. Dalam menggunakan korelasi, tidak dipersoalkan tentang adanya ketergantungan dengan kata lain. Variabel yang satu tidak harus bergantung dengan variabel lainnya. Tujuan analisis regresi. Pertama itu ada deskripsi hubungan antar variabel. Kedua, itu ada prediksi atau peramalan. Ketiga, itu mengontrol secara statistik efek variabel sambil meneliti hubungan antar variabel independen dan dependen. Keempat, menguji dan memvalidasi model regresi. Kelima, membantu dalam pengambilan keputusan. Pengertian korelasi. Korelasi adalah sebuah teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Dua variabel dikatakan berasosiasi jika perilaku variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Jika tidak terjadi pengaruh, maka kedua variabel tersebut disebut independen. Jadi, tidak ada variabel dependen atau terikat dalam analisis korelasi. Yang berikutnya adalah studi kasus, di mana studi kasus yang kami gunakan merupakan sebuah kasus tentang hasil panen padi dan luas lahan yang digunakan untuk wilayah Sumatera Utara dari tahun 2008 sampai 2019, di mana dari data ini kami menggunakan kolom X dan Y, di mana X itu adalah luas lahan dan Y adalah hasil produksi padi. Kemudian dari data tersebut kami implementasikan ke dalam RStudio menggunakan bahasa R, di mana di sini pertama adalah kami menginputkan terlebih dahulu data X dan Y-nya menggunakan deklarasi variabel X sama dengan C dalam kurung 20, 40, 50 dan seterusnya untuk X. Lalu untuk Y juga sama, C 40, 100, 120, 80 dan seterusnya. Lalu tahap berikutnya adalah tahap korelasi Pearson. Kami menggunakan deklarasi dengan variabel Core_Pearson sama dengan core atau correlation dalam kurung X, Y. Lalu print dalam kurung Core_Pearson untuk menampilkan hasil dari korelasi tersebut dan dihasilkan hasil sebesar 0,97061139. Lalu yang berikutnya ada kode untuk regresi linier, di mana di sini kami menggunakan variabel model, lalu deklarasi sama dengan lm dalam kurung y, lalu tanda gelombang x,
dalam kurung. Lalu untuk menampilkannya kami menggunakan summary dalam kurung model. Nah, di sini output yang muncul adalah call lm dalam kurung formula y sampai x. Lalu residual di sini ada min, 1 key, median, 3 key, dan max. Dimana min dan max ini mewakili nilai residual minimum dan maksimum, dan 1 key dan 3 key itu merupakan kuartil pertama dan kuartil ketiga yang membagi residual menjadi 4 bagian yang sama, menunjukkan sebaran data. Di situ terdapat data dalam minnya itu minus 22,6431, kuartil pertama min 1,2290, lalu median atau nilai tengahnya minus 0,5219, kuartil ketiga sebesar 7,3569, dan nilai maksimumnya 19,4781. Lalu juga muncul output tentang koefisien, di mana di sini estimate std error t value, di mana estimate ini menampilkan nilai estimasi untuk setiap koefisien dalam model regresi. Lalu di sini juga ada intercept dengan nilai 19,1077, itu mewakili perkiraan titik potong garis regresi pada sumbu Y. Dan ini adalah nilai Y yang diharapkan ketika X sama dengan 0 dan mungkin tidak realistis dalam kasus nyata. Lalu juga terdapat nilai X di sini pada bagian bawah intercept sebesar 2,0354. Ini merupakan koefisien regresi untuk variabel independen atau X dan menunjukkan perubahan rata-rata yang diharapkan dalam variabel dependen atau Y untuk setiap peningkatan 1 unit pada variabel independen. Dalam kasus ini, kenaikan 1 hektar lahan sawah atau X-nya diprediksi berdampak pada peningkatan rata-rata 2,0354 ton produksi padi atau Y. Lalu untuk yang STD error atau standard error, kolomnya itu menampilkan standar error untuk setiap koefisien, di mana estimasi variabilitas koefisien digunakan untuk menghitung nilai T atau t-value. Nah, kolom t-value sendiri menampilkan nilai T yang dihitung untuk setiap koefisien. Nilai T digunakan untuk menguji hipotesis 0 bahwa koefisien sama dengan 0. Nilai T yang tinggi dan absolut menunjukkan bahwa koefisien tersebut tidak mungkin 0 secara kebetulan. Lalu ada baris significance atau kode signifikasi. Baris ini menunjukkan kode yang terkait dengan p-value untuk dengan cepat menilai signifikansinya, di mana titik atau bintang 3 tersebut menunjukkan p-value kurang dari 0,001 yang sangat signifikan. Kesimpulan, analisis korelasi dan regresi merupakan dua teknik statistik yang saling berkaitan. Keduanya digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel, menunjukkan sejauh mana variabel berubah bersama. Sementara itu, regresi linier berfokus pada hubungan sebab akibat antara variabel, memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana variabel berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Analisis regresi linier menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara luas lahan sawah dan produksi padi. Model regresi yang dihasilkan mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam produksi padi dan cukup memadai dalam memprediksi hasil panen. Informasi ini dapat bermanfaat bagi para petani dalam mengambil keputusan terkait luas lahan sawah yang akan digarap untuk memaksimalkan produksi padi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon ditambahkan, jika ada lebihnya mohon dikembalikan. Sekian dari kami, terima kasih.